Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video ini kita akan mempelajari teknik-teknik animasi 3D. Di video-video sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana caranya membuat animasi 2D. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang sangat mungkin sekali untuk membuat animasi 3D. Saya yakin kalian pernah mendengar bahkan menonton film-film produksi Pixar atau mungkin film-film di luar itu, misalnya Minions atau Final Fantasy Advent Children. Film-film tersebut merupakan contoh animasi 3D. Animasi 3D tidak hanya digunakan untuk membuat sebuah film animasi secara keseluruhan. Namun, animasi 3D juga bisa digunakan untuk menemani film. Misalnya, Optimus Prime pada film Transformer. Di video ini, kita akan sedikit mengenal apa saja sih teknik-teknik untuk membuat animasi 3D. Sebelum membuat animasi 3D, mungkin saya perlu menjelaskan sedikit bagaimana sih caranya membuat model 3D itu. Untuk membuat model 3D, yang kalian perlukan tentunya adalah software khusus untuk membuat model 3D. Misalnya seperti Blender atau 3ds Max. Dengan software itulah kalian bisa membangun model 3D yang kalian suka. Misalnya kursi, meja, hewan, bahkan manusia sekalipun. Model 3D dapat dibuat secara manual, yaitu dengan menggunakan mouse dan keyboard. Selain itu, model 3D juga dapat dibuat dengan cara otomatis. Cara ini biasanya dikenal dengan nama prosedural. Salah satu cara yang umum adalah dengan menggunakan kamera, yang kemudian hasil kontur dari kamera tersebut kita mapping ke dalam software untuk dibuat menjadi model secara otomatis. Setelah model dasar 3D yang kalian inginkan sudah didapat, maka langkah selanjutnya kemudian adalah memberinya tekstur. Untuk melihat hasil tekstur pada model 3D, maka kita perlu melalui proses yang namanya rendering, yang nantinya akan menghasilkan model 3D yang kita inginkan. Proses rendering model 3D bisa memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pastikan kalian memiliki komputer dengan spesifikasi yang sangat bagus. Atau cara lainnya, kalian bisa juga mencoba untuk menurunkan poligon dari model 3D-nya. Tapi hati-hati, jika poligon dari model diturunkan, maka kualitas hasil jadi modelnya pun akan menurun. Teknik rendering pun sebenarnya ada dua, yaitu real-time rendering dan photorealistic rendering. Real-time rendering merupakan teknik rendering yang mengutamakan gerakan model saat real-time. Teknik rendering jenis ini lebih mengutamakan kecepatan merender daripada kualitas dari model itu sendiri. Biasanya teknik ini banyak digunakan untuk rendering model di dalam sebuah game. Yang kita tahu sendiri, game secara umum bersifat dinamis. Misalnya, pernah tidak saat kalian memainkan game Grand Theft Auto atau GTA, mobil kalian melaju ke suatu bagian kota, tapi ternyata kota tersebut kosong. Setelah menunggu beberapa detik, barulah muncul bentuk-bentuk kubus, kemudian berubah menjadi bangunan, kemudian menjadi bangunan yang lengkap dengan ornamennya. Nah, dalam kasus ini, game kalian terlambat merender kotanya. Akibat dari real-time rendering yang gagal, maka game akan terasa aneh. Itulah sebabnya dalam dunia game, rendering lebih mementingkan kecepatan daripada kualitas render tersebut. Contoh lain, misalnya untuk game-game sejenis PUBG atau Fortnite, maka rata-rata mereka menggunakan teknik lazy rendering. Dalam teknik ini, game hanya merender apa saja yang muncul di layar komputer kalian. Artinya, suatu model yang tidak akan muncul di layar komputer tidak akan dirender sama sekali. Teknik ini sebenarnya dipakai agar RAM yang digunakan tidak terlalu banyak memakan memori ketika game dimainkan. Namun, untuk game-game lain yang menggunakan map kecil, maka bisa saja sejak awal permainan seluruh model map langsung dirender. Contoh game yang menggunakan teknik seperti ini yang saya ketahui adalah Outlast dan Resident Evil 2 Remake. Itu tadi penjelasan mengenai real-time rendering. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai photorealistic rendering. Photorealistic rendering merupakan rendering yang lebih mengutamakan kualitas dari model, sehingga model yang dihasilkan pasti akan terlihat realistis. Photorealistic rendering tidak hanya mencoba untuk membuat model yang realistis, tapi juga memperhitungkan aspek perspektif, aspek pencahayaan,
dan juga aspek bayangan. Rendering jenis ini seringnya dipakai dalam dunia film, yang tentu saja mengutamakan kualitas daripada kecepatan. Contoh lainnya juga ada pada software-software seperti AutoCAD. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat model 3D, selanjutnya kita bisa menggunakan model 3D tersebut untuk membuat animasi 3D. Secara umum, ada 3 teknik yang digunakan untuk membuat animasi 3D, yaitu manual, rigging, dan motion capture. Pertama, kita akan membahas teknik manual. Di dalam teknik ini, kita menggerakkan secara manual model-model untuk membentuk sebuah gerakan. Tentunya cara ini bisa dilakukan, namun akan sangat memakan banyak waktu, sehingga saya sendiri tidak menyarankan menggunakan teknik ini. Teknik kedua yang bisa digunakan adalah rigging. Dengan teknik ini, kita mencoba untuk memasukkan struktur tulang ke dalam model yang kita buat. Mengapa kita perlu melakukan hal tersebut? Misalnya, anggaplah saya sebagai model 3D. Nah, secara logika, kita tahu pasti bahwa bagian ini tersambung dengan bagian ini, tersambung dengan bagian ini, dan tersambung dengan bagian ini. Namun sayangnya, ketika model 3D dibuat, maka dia tidak tahu sama sekali bahwa bagian-bagian ini saling menyambung. Apa akibatnya? Jadi, ketika saya ingin menggerakkan lengan bawah ini seperti ini, bagian tangan saya dan lengan atas saya tidak mengetahui bahwa ini merupakan satu kesatuan. Sehingga ketika ini bergerak, ini di dalam software kalian belum tentu ikut bergerak, termasuk ini. Sehingga bisa saja tiba-tiba gerakannya seperti korban mutilasi begitu deh. Bayangkan saja adegan yang tadi, tapi yang bergerak hanya lengan bawahnya. Bagian tangan dan bagian lengan atas tidak bergeser sama sekali. Tapi kulitnya tetap menyatu. Ngeri kan? Dengan konsep rigging, kita akan memberikan tulang pada model tersebut. Dengan adanya rigging, sekarang seluruh bagian ini tahu bahwa mereka adalah satu kesatuan. Sehingga kalau saya gerakkan ini ke bawah, maka otomatis yang lain akan mengikuti. Termasuk jika saya gerakan ini ke atas, otomatis yang lain juga akan mengikuti seperti itu. Inilah keuntungan rigging, sehingga kita tidak perlu menggerakkan seluruh bagian satu persatu. Sangat menghemat waktu sekali. Tentunya dalam teknik rigging, tetap masih ada pekerjaan manual yang perlu kita lakukan. Tapi minimal, pekerjaan manual tersebut berkurang bebannya. Teknik yang terakhir adalah motion capture. Dengan teknik ini, kita tidak membuat animasi langsung pada modelnya, melainkan kita memanfaatkan aktor untuk membuat animasinya. Aktor tersebut biasanya akan kita minta beradegan dengan menggunakan baju khusus. Atau dalam kasus lainnya, bisa juga kita minta untuk beradegan di dalam suatu ruangan yang dipenuhi oleh banyak kamera. Nantinya, informasi gerakan yang ditangkap oleh baju khusus tersebut atau ditangkap oleh puluhan bahkan ratusan kamera tersebut akan kita simpan sebagai satu file animasi. Nah, file animasi inilah yang kemudian kita tempelkan pada model yang kita punya, sehingga sekarang model kita bisa bergerak. Teknik ini merupakan teknik yang dapat membuat animasi paling realistis. Namun demikian, biaya termasuk peralatan yang dibutuhkan sangat banyak. Jika kalian ingin melihat lebih jauh bagaimana cara menggunakan motion capture, saya sarankan untuk melihat video di link berikut ini. Pesan dari saya, berhati-hatilah dengan animasi 3D, sebab pembuatan modelnya pun sudah memakan waktu lama, bahkan terkadang menguras tenaga komputer sangat banyak. Di sisi lain, pembuatan animasinya pun cenderung tidak bisa cepat. Namun keuntungannya, ketika model 3D kalian sudah jadi, maka kalian bisa menggunakan model 3D itu untuk kapanpun juga, karena hanya sekali menggambar. Bandingkan dengan animasi 2D, yang mungkin kalian harus berkali-kali menggambar hanya untuk sebuah adegan. Keuntungan yang lain, file animasi yang sudah dibuat dapat digunakan oleh banyak model sekaligus. Dengan kata lain, jika kita memiliki file animasi untuk model A, maka file tersebut bisa kita copy untuk digunakan oleh model B. Jika kita puas, maka model B sudah memiliki animasinya. Namun jika belum, maka kita tinggal memodifikasinya saja. Tidak perlu membuang waktu membuat semuanya dari nol untuk model B. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, pertama,
Untuk membuat animasi 3D, maka kita perlu melakukan pembuatan model 3D terlebih dahulu, yang kemudian kita rendering. Yang kedua, ada 3 teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi 3D, yaitu manual, rigging, dan motion capture. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.